Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update yaitu perkembangan terbaru terkait pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, di sini sudah rilis surat undangan Bapak Ibu, surat undangan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota dan juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi, Kabupaten atau Kota terkait pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, jadi bagi Bapak Ibu simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu surat undangan terbaru ini dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ini tertanggal 19 September 2022. Nah, ini dia dua berkas undangan rapat koordinasi. Ini kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota, kemudian Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota sebagaimana daftar terlampir. Dalam rangka persiapan pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan melaksanakan rapat koordinasi. Tujuan rapat koordinasi untuk menyampaikan teknis pelaksanaan seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, jadi ini berkaitan dengan teknis Bapak Ibu, teknis dalam pelaksanaan seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2022. Sehubungan dengan rapat koordinasi tersebut, dengan hormat kami mengharapkan kehadiran saudara ini Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten atau Kota beserta satu orang operator formasi kepegawaian, satu orang pengawas sekolah, dan satu orang kepala sekolah. Kemudian yang kedua, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota beserta satu orang operator kepegawaian. Nah, jadi ini berkaitan dengan penilaian kesesuaian Bapak Ibu ataupun observasi bagi pelamar prioritas 2 dan prioritas 3. Nantinya akan dinilai oleh BKD masing-masing ataupun dinas di instansi daerah masing-masing. Kemudian kita lihat di sini, untuk dapat berperan aktif pada kegiatan dimaksud sesuai jadwal sebagaimana lampiran 1, pengawas sekolah dan kepala sekolah yang ditugaskan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Yang pertama, pengawas sekolah adalah koordinator pengawas sekolah atau pengawas sekolah yang membina satuan pendidikan yang memiliki formasi usulan prioritas 2 dan 3 yang terbiasa melakukan sistem penilaian online serta mampu mendiseminasikan hasil rapat koordinasi. Nah, jadi ini bagi pengawas dan juga kepala sekolah yang ditempati ataupun memiliki usulan formasi prioritas 2 dan prioritas 3. Nah, ini berkaitan dengan penilaian kesesuaian Bapak Ibu ataupun observasi bagi guru honorer yang masuk dalam prioritas 2 dan prioritas 3, yaitu guru honorer yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja di atas 3 tahun. Jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 2, kepala sekolah adalah kepala sekolah yang bertugas pada sekolah yang memiliki formasi usulan prioritas 2 dan 3 yang terbiasa melakukan sistem penilaian online serta mampu mendiseminasikan hasil rapat koordinasi. Nah, jadi sama Bapak Ibu, baik pengawas sekolah ataupun kepala sekolah ini adalah pengawas ataupun kepala sekolah yang bertugas pada sekolah yang memiliki usulan prioritas 2 dan prioritas 3. Jadi seperti itu. Ini berkaitan dengan penilaian kesesuaian ataupun observasi yang terdiri dari kualifikasi akademik, kemudian background check dan juga kompetensi dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian ini ketentuannya, peserta mohon hadir sesuai undangan dapat memenuhi ketentuan sebagai berikut. Ini untuk efektivitas penyelenggaraan kegiatan, yaitu membawa laptop, mengisi biodata pada link ini, membawa surat tugas, kemudian menyerahkan bukti tiket pesawat PP, kemudian membawa fotokopi NPWP, mematuhi protokol kesehatan.
Seluruh biaya kegiatan ini ditanggung oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui DIPA dari direktorat yang relevan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung sebagaimana lampiran 1. Nah, ini Bapak Ibu, PLT Direktur Jenderal Prof. Nunu Suryani. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, pada lampiran 1 inilah jadwalnya Bapak Ibu, jadwal rapat koordinasi persiapan pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, ini dia Bapak Ibu, untuk rakor tahap 1 ini dijadwalkan tanggal 22 sampai dengan 24 September. Ini tahap 1. Untuk rakornya ini di Region Jakarta, Makassar 1, Jakarta 2. Kemudian di tahap 2 ini tanggal 26 sampai dengan 28 September 2022. Ini di Region Bali, Medan, Makassar 2 dan seterusnya. Nah, jadi kemungkinan Bapak Ibu, ini kemungkinan untuk pembukaan seleksi P3K Guru tahun 2022 ini menunggu selesainya rapat koordinasi ini Bapak Ibu, karena berkaitan dengan seleksi kesesuaian ataupun penilaian kesesuaian bagi pelamar prioritas 2 dan prioritas 3. Nah, jadi ini adalah penyampaian teknisnya Bapak Ibu, penyampaian teknisnya terkait pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2022. Kemudian ini adalah daftar provinsi, kabupaten, atau kota tahap 1. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini adalah daftar daerah yang mengusulkan formasi di P3K Guru tahun 2022. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, itu dia Bapak Ibu, daftar daerah yang kemungkinan besar ini nantinya akan dilakukan penilaian kesesuaian ataupun observasi di daerahnya terkait pelamar prioritas 2 dan prioritas 3. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.